Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Sihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini Rizik Sihab 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dari hasil penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November lalu. Dari hasil gelar perkara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pimpinan FPI Rizik Sihab selaku penyelenggara acara serta 5 orang panitia dan penanggung jawab acara. Dalam kasus ini Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak imbauan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tim penyidik meski Rizik Sihab telah 2 kali mangkir agenda pemeriksaan sebagai saksi. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Sementara itu, kuasa hukum FPI menyatakan penetapan Rizik Sihab sebagai tersangka merupakan bentuk diskriminasi. Saya menilai bahwa ini adalah bentuk diskriminasi. Karena perkara ini tidak hanya satu, banyak. Dan Habib Rizik bahkan selalu dikejar untuk urusan yang ini. Pada pemanggilan pertama, setahu saya, itu kan masih klarifikasi. Pemanggilan kedua, penetapan sebagai saksi, tapi pemanggilan untuk sebagai saksi. Nah, untuk penetapan sebagai tersangka, beliau belum dipanggil. Sugito menambahkan bahwa prosedur penetapan tersangka dinilai janggal karena 2 pemanggilan sebelumnya status Rizik Sihab sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapan Rizik Sihab memenuhi panggilan polisi? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum FPI Aziz Yanuar dan Ketua X212 Pengawal Jokowi Amin Rasman Arif Nasution. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Aziz terlebih dahulu. Mas Aziz, hari ini betul ke Polda Metro Jaya, ada agenda apa? Apakah betul meminta surat panggilan pemeriksaan HRS? Ya, jadi tadi kami mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi hari, kita pukul 10, dengan agenda untuk menyampaikan proses koordinasi kami kepada pihak kepolisian. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa saat ini dinamikanya kemarin sudah ada penetapan tersangka terhadap ke-6 pihak terkait dengan kerumunan di Petamburan. Oleh karena itu kita berinisiatif atau proaktif untuk meminta surat panggilan untuk memudahkan sehingga proses hukum dapat segera diselesaikan dengan baik. Responnya seperti apa atau hasilnya? Tadi pihak para penyidik menerima kami dengan baik, penjelasan kami juga alhamdulillah komunikasinya berjalan dengan baik, akan tetapi tadi menurut arahan dari mereka surat yang dimaksud oleh kami belum ada, demikian. Ya. Sebelum kita lanjutkan berbincang, kita simak dulu pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran yang menegaskan tidak akan mundur menegakkan hukum. Berikut pernyataannya. Atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, ya, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, ya, dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, tidak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah ini yang, jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini.
nggak ada gigi mundur, maju terus. Ya, karena kalau mau Jakarta aman, yang model-model begini harus kita selesaikan. Ya kan pasti teman-teman nanyanya soal itu, pasti nanti ujungnya soal itu kan. Nah saya jelaskan ini. Jadi kalau Polda Metro Jaya menangkap, memproses hukum kelompok atau siapapun, maka itu. Karena negara ini butuh keteraturan sosial, social order, ya. Kita butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Ya. Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut. Social order. Supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman. Ya. Yang kedua, supaya iklim investasi ini bisa hidup. Ya. Economic development need law and order. Jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban. Supaya kita bisa investasi bisa datang. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Mas Aziz Yanuar dan Bang Rasman. Saya kembali ke Mas Aziz. Upaya jemput paksa atau tangkap jelas ditegaskan oleh Kapolda Metro Jaya akan dilakukan terhadap klien Anda, Rizik Syihab. Ya. Menurut Anda seperti apa upaya ini? Ya, setahu kami penangkapan itu kan ada prosesnya dan ada alasannya. Terkait dengan alasan, saya tegaskan bahwa pihak Habib Rizik sangat kooperatif. Artinya kami 2 kali mewakili beliau menyampaikan surat bahwa minta dijadwalkan ulang. Artinya kita tidak mengabaikan dan menghargai pihak kepolisian. Juga kita mengapresiasi humanisme dari pihak kepolisian terkait dengan penerimaan alasan bahwa pihak Habib Rizik Syihab sedang melakukan pemulihan kesehatan setelah keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi bukan mangkir dari pemanggilan polisi ya kemarin ya? Jadi gini, saya tegaskan, kita kuasa hukum. Di surat kuasa itu jelas, mendampingi, mewakili. Nah, jadi kita mewakili Habib Rizik Syihab. Habib Rizik datang diwakili oleh kami. Nah, hanya saja ada surat yang kita sampaikan gitu kan. Karena kan pemeriksaan tidak bisa diwakili. Meskipun framing publik yang kooperatif itu Bang Aziznya. Di mana Pak Rizik Syihabnya begitu? Selama ini kan tidak memenuhi panggilan polisi kan begitu. Meskipun dalam beberapa kesempatan acara umum selalu muncul. Kenapa penjelasan yang negatif diterima, penjelasan yang fakta dan yang memang positif tidak diterima? Justru saya mau pertanyakan, kenapa kalau yang mengatakan Habib Rizik mangkir didengar? Kalau kita ngomong Habib Rizik datang, kan kita konkret, kita datang bawa surat kuasa. Itu diatur hukum loh, kita bicara hukum. Jadi alasannya lebih karena kesehatan begitu ya Mas Aziz ya? Saya bicara hukum tadi, saya bawa surat kuasa, kita bersama tim ya, bukan saya pribadi. Kemudian di situ jelas mendampingi dan mewakili. Artinya kalau tidak mendampingi dan atau mewakili, kita mewakili, ya kan? Dan disampaikan juga ada alasan. Kita menanggapi surat panggilan, ya kan? Kita tanggapi. Bapak polisi yang terhormat, kita tidak bisa datang, minta dijadwal ulang karena alasan-alasan seperti ini. Dan pihak kepolisian mempunyai humanisme yang tinggi, alhamdulillah diterima surat kami, gitu loh. Jadi framing-framing ini menurut saya dilemparkan oleh pihak-pihak yang memang ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif ya. Itu dugaan kami ya. Kita ke Bung Rasman untuk terima pandangan hukum lain mengenai apa yang sedang terjadi saat ini, proses hukum. Upaya jemput paksa adalah last resort ataupun upaya pamungkas polisi yang akan segera dilakukan. Namun di sisi lain mereka menyebutkan akan memenuhi panggilan pada Senin depan. Menurut Anda seperti apa? Baik. Terima kasih. Saya pertama jujur ya, saya prihatin dengan ditetapkannya Pak Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Dan sebenarnya inilah yang dari awal saya khawatirkan, bahwa sebaiknya hal-hal yang berpotensi untuk bisa menimbulkan pelanggaran hukum itu semestinya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Bang Rasman. Maka saya lewat dari kampung saya yang jauh di Mandelingan, Sumatera Utara ini,
saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan terjadinya kerumunan massa, terkait dengan begitu juga peringatan Maulid, begitu juga dengan perkawinan putrinya Pak Habib Rizik Syihab dan lain-lain. Ini yang paling bertanggung jawab ini adalah Mahfud MD, Pak. Walaupun saya juru bicaranya Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres yang lalu, saya sangat menyesalkan pernyataan Mahfud MD. Kenapa? Karena beliau menyatakan, silakan datang, silakan jemput, aparat jangan bertindak, biarkan mereka datang. Oke. Begitu dibiarkan. Oke, itu kan Bang Rasman, agar kita tidak diskusi kita agar terarah. Diskusi kita agar terarah. Saya ingin katakan bahwa, bentar. Saya ingin katakan bahwa posisi saat ini adalah bahwa posisi Pak Habib Rizik Syihab kalau sudah menjadi tersangka, maka menjadi keharusan sebuah warga negara untuk hadir memenuhi panggilan itu. Nah, menurut Anda jemput paksa itu eksesif, berlebihan, atau tidak? Oke, tapi saya juga ingin katakan lewat media ini. Setelah saya kemarin wawancara dengan iNews TV, setelah wawancara dengan Pak Slamet Ma'arif, itu ada orang, tokoh penting di negara ini yang menelpon saya, yang mengatakan bahwa Rasman jangan bicara lagi di TV terkait dengan Habib Rizik Syihab dan rumahnya akan kami kepung dan dia akan kami cari. Ini saya pikir kalau sempat terjadi, ini membuat orang, bukan kita takut, bukan. Tapi saya beranggapan bahwa saya tidak bermaksud mendiskriminasi Pak Habib. Saya sayang beliau Habib. Yang saya katakan adalah, kalau terjadi jemput paksa, menurut saya, maka sebaiknya Polda Metro Jaya jangan lakukan dulu jemput paksa itu. Menurut saya ya. Tapi kalau memang beliau secara nyata-nyata tidak mau, kemudian beliau ternyata tidak hadir juga, lalu kemudian masyarakat Indonesia menonton, melihat, menyaksikan bahwa Habib Rizik Syihab misalnya mengatakan bahwa saya tidak mau hadir, misalnya ini dengan secara sengaja, saya kira upaya paksa itu sah-sah saja diatur melalui undang-undang. Ini saya kira saya sebagai orang hukum, saya hanya mengatakan fakta hukum. Saya nggak ada kepentingan. Not vested interest. Bukan. Baik, saya kembali ke Mas Aziz. Mas Aziz, kalau dikatakan pihak kepolisian akan menindak tegas dengan memanggil paksa Rizik Syihab dikarenakan 2 kali mangkir. Apakah ini betul menjadi alasan dasar dari kepolisian setelah Anda bertemu tadi? Iya, saya kan tadi jelaskan mangkirnya di mana. Kita sebagai kuasa itu kan dihargai di hadapan hukum. Jelas kita mewakili beliau, artinya beliau datang diwakili oleh kami 2 kali menyampaikan surat. Dan kita bukan bilang tidak datang, kita minta jadwal karena kondisi pemulihan beliau kesehatannya. Oke, nah, Mas Aziz, mohon maaf saya potong Mas Aziz. Ini menjadi pertanyaan publik juga agar clear dan jelas ya, bahwa disebutkan yang bersangkutan mempunyai alasan kesehatan dan lain sebagainya. Namun dalam acara-acara umum juga beliau justru tampil begitu. Acara virtual PA 212 dan lain sebagainya juga masih muncul gitu. Nah, ini bisa saya selang nggak, Aziz Yanuar? Sebentar. Mas Rasman, kita berikan kesempatan untuk Mas Aziz terlebih dahulu. Silakan Mas Aziz. Ya, jadi kalau kita nggak bisa membandingkan pemeriksaan di kepolisian dengan acara-acara yang memang sudah dijalani ya. Acara-acara itu kan sifatnya beliau duduk, kemudian nggak lama waktunya, kemudian tidak dalam berbedalah dengan acara pemeriksaan. Jadi menurut saya itu betul diperhatikan juga pemulihan kesehatan beliau dan itu adalah saran dari pihak dokter. Demikian. Kalau boleh tahu kesehatannya seperti apa sih? Detailnya sakit apa begitu? Kalau saat ini saya sampaikan alhamdulillah sudah hampir baiklah gitu kan, tidak ada masalah insya Allah. Ini kan saya bicara kemarin kan. Kita bicara kemarin kan. Yang memang beliau diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga bisa. Jadi Rizik Syihab ini di mana Mas Aziz sebenarnya? Keberadaannya? Keberadaannya ada di kediamannya, sedang beristirahat. Apakah ada kekhawatiran sebetulnya bahwa apabila yang bersangkutan diperiksa akan segera ditahan begitu? Kekhawatiran ke sana? Enggak, itu pun pihak Habib Rizik insya Allah sebagai pejuang, mungkin kita sama-sama tahu. Juga Bang Rasman ini juga tahu kan, beliau pejuang dan siap dengan segala resikonya. Tapi kita bicara soal bahwa kita di sini memperhatikan kepentingan hukum. Karena kita juga tidak bisa menutup mata ya Mas Aziz dalam intrik-intrik yang terjadi belakangan ketika penyidik mengantarkan surat panggilan, ada upaya penghalang-halangan dari Laskar ya di Petamburan dan lain sebagainya. Ini kan jelas terlihat. Jadi begitu. Gini, mari kita lihat ya. Sekarang kalau tadi Anda katakan terjadi upaya penghadangan dan semacamnya, faktanya 2 kali surat itu kami terima, bahkan tengah malam pun kami terima. Itu boleh dicek, gitu loh. Kita terima semua surat-suratnya. Kemudian hari ini kita jemput bola, kita datangi pihak Polda,
Gitu. Kalau memang sudah ada surat, kita ambil, coba. Gitu. Oke. Sekarang kalau dibilang penghadangan dan menghambat di mana? Oke. Gitu loh. Mari kita lihat sisi yang positifnya, Oke. yang negatifnya kita Oke, sampaikan Bang Rasman, alasan dan kalau hal. menerima penjelasan Mas Aziz, artinya Habib Rizik Syihab ini taat hukum, harusnya tidak harus jemput paksa, betul? Ya, makanya upaya jemput begini. paksa itu kan kalau misalnya Makanya menurut saya, adik saya Aziz Yanuar ini, kami dulu pernah sama. gitu kan, seperti itu. Saya ingin Jadi ini mengatakan, kan kita ada transparansi yang seharusnya dibuka ke publik oleh kuasa hukumnya. Apa itu? Misalnya ketika Pak Habib Rizik dirawat di Rumah Jadi Sakit gini, Umi Bogor. saya lagi ngomong Ini itu, Kota ini Bogor sekarang kan- giliran siapa? Bentar, Giliran siapa dulu bicara? dong. Oke, Saya ngomong dulu. kita berbagi bicara. waktu. Saya Bang bicara, Aziz, saya kita bicara. kasih Kalau kita kasih mau waktu bicara untuk kan Bang nggak Rasman dengar. sekarang. Silakan Jadi, Bang Rasman. saya Jadi ketika beliau Siapa yang dirawat bicara di sih? Rumah Sakit Baik, Bang Aziz, Bang Aziz, Kita kasih kita berikan kesempatan waktu untuk- untuk Bang Rasman. Ya. Silakan Bang Rasman. To the point. Nanya saya belum selesai Baik, jawab. Bapak-Bapak, Kalau mohon saya bicara dulu perhatiannya dong. sebentar. Boleh Kan kita Anda kasih tidak kesempatan banyak ke bicara. Ini Bang saya Rasman tidak sebentar. menahan diri, Bos. Mas Saya Aziz. ingin negara ini equality before the law. Saya Baik. ingin katakan itu gitu loh. Kalau masalah takut mati sekali. Kita ini petarung dari negara ini, dari kampung, Bos. Yang saya ingin katakan adalah harusnya pengacaranya terbuka bahwa Pak Rizik dirawat di UMI, sakitnya apa? Keluarnya kapan? Apakah negatif positif kalau ada swab atau tidak? Atau beliau ingin istirahat? Kenapa pergi pengajian subuh-subuh? Mau kemana? Kok istirahat harus berangkat pengajian? Di rumah saja. Bed rest, istirahat. Itu yang jadi pertanyaan ke publik sekarang. Itu mestinya dibuka ke publik sehingga penyidik tahu bahwa beliau sakit. Oke. Ini sekarang orang tanya, di mana Habib Rizik? Disembunyikan loh. Datang penyidik. Ini kewenangan kami. Di undang-undang dikatakan masalah ditahan atau tidak ditahan disebut penyidik dapat menahan seseorang yang berstatus tersangka Orang apabila yang menanggapi nggak saya belum selesai, melarikan diri, itu menghilangkan model barang apa bukti, tanggapannya? dan Jadi akan ini mengulangi yang perbuatan. Baik, oke. Kita Satu persatu, berikan kesempatan Bapak-bapak. ke Satu persatu. Bang Rasman sekarang. Silakan Bang Rasman. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa kalau begini caranya, jangankan penyidik Polri, kita pun bingung. Oke. Saya bingung di mana keberadaan Oke. Habib Rizik. Jangan orang berpikir Pak Habib Rizik itu seolah-olah disembunyikan, seolah-olah akan diambil paksa. Loh, kalau Bang beliau Rasman, datang, buktinya Aziz Yanuar bukankah datang, datang. rekam medis pasien itu menjadi hal yang classified ataupun rahasia sebetulnya? Tidak ada Iya kewajiban dong, untuk membuka? Iya dong. Coba gini. Wali Kota Bogor sampai dia datang ke Rumah Sakit Umi marah-marah, dia ingin tahu status Habib Rizik. Ngomong dong sakit apa, kalau udah pulang istirahat di mana. Umumkan. Ketika katanya ada penembakan 6 orang, Pak Habib Rizik mau berangkat urusan pengajian Oke. dengan cucunya. Loh, kalau sakit di rumah saja. Nah. Maksud saya itu. Saya ingin katakan dan saya mengkritik juga Mahfud MD. Yang penting bagi saya adalah negara ini aman, tentram. Ya. dan- Oke, Masa Datuk Bang Rasman, Sakit, sekarang kita ini. gantian. Sekarang Dan kita Bima mendengarkan, Arya nggak silakan pernah Mas bicara Aziz. Begitu, Bima Arya tidak pernah bicara begitu. Makanya saya bilang, kalau kita itu mau mulai pembicaraan itu dengar dulu, baru kita tanggapi. Itu kalau kita memang memiliki kecerdasan yang baik. Oke, Tapi langsung kalau ke kita belum substansi, ngomong Mas Aziz. taktis-taktis gitu, itu maksudnya apa gitu loh. Yang mana? Ya, sekarang giliran Mas Aziz, silakan langsung ke substansi soal mengapa Apa pengacara itu? tidak membuka rekam medis pasien apabila memang ini untuk asas transparansi dan lain Saya sebagainya. balik lagi. Ini negara atas transparansi atau undang-undang. Ini negara hukum atau negara perasaan. Ini negara hukum dan privasi tentang pasien itu dilindungi undang-undang. Pak Rasman ini kan mengerti hukum juga. Harusnya kan tahu bahwa itu dilindungi undang-undang gitu loh. Ada prosesnya gitu. Bukan berarti seenaknya mana ininya. Nggak bisa. Coba itu tanya sama bapak-bapak menteri yang kemarin kita COVID. Coba tanya. Ada nggak? Pernah lihat nggak hasilnya? Kita itu equality before the law gitu loh. Oke. Ada aturannya. Bukan seenaknya. Kita nggak suka sama orang, kita perlakuan sesukanya. Kita langgar hukum, kita langgar privasinya. Nggak boleh begitu. Baik, gimana Oke, Bang Rasman? tapi sebelum ke Bang Rasman, tapi tidak sedikit juga beberapa juga pejabat publik yang mengumumkan apabila mereka terinfeksi betul-betul COVID begitu, agar Kan kemudian saya jelaskan tadi yang hasilnya kita konsisten dong. Kita bicara hasil, habis ini ngomong negatif positif. Kalau negatif positif kan Pak Haji Munarman sudah mengatakan bahwa Habib Rizik alhamdulillah negatif. Selesai, sama gitu Oke. loh. Tapi ini ditanya mana hasilnya, nanti ditanya hasil jawab yang lain lagi. Ini kan artinya dasar itu bukan keadilan, bukan hukum, tapi Oke. ketidaksukaan dan kebencian. Mari kalau tadi Pak Kapolda kan bicara kita membangun kebinekaan dengan baik. Mari kita mulai dengan keadilan dan jangan menilai sesuatu itu atas dasar kebencian dan ketidaksukaan. Mari Oke. bersikap fair. Oke, sekarang silakan Bang Rasman. Satu statement saja. Kalau Pak Habib Rizik dikatakan positif COVID-19, maka otomatis penyidik
tidak akan berani memanggil yang bersangkutan karena dia wajib isolasi 14 hari. Declare di publik. Nggak ada yang private di sini, Yanuar. Di mana private-nya? Kok private? Ini urusan penegakan hukum. Apa yang private di sini? Nggak ada. Kalau kalian umumkan saja andainya ini ya, sekarang Pak Habib Rizik dalam keadaan sakit, positif COVID misalnya, maka penyidik tidak boleh bertemu dengan beliau, harus isolasi mandiri. Termasuk Anda pengacaranya, kalau Anda kontak dengan beliau, Anda harus tracking dulu. Treatment, tracking, itu harus dilihat. Kalau itu tidak ada, maka publik akan bertanya-tanya. Itu saja persoalannya. Saya kira nggak ada masalah dengan kepolisian, nggak ada masalah dengan Habib Rizik. Hanya saja saya yakin beliau itu pejuang, maka dia secara hukum harus datang. Saya pikir Pak Habib Rizik nggak mempersoalkan ini. Hanya saja itu, tapi saya katakan tadi, ini ruang begitu beliau pulang ke Indonesia, maka muncul interpretasi karena menurut saya orang-orang di sekitar Pak Habib Rizik ini terlalu menunjukkan ke permukaan bahwa seolah-olah Pak Habib ini ada sesuatu yang akan dikriminalisasi. Padahal potensi itu ada. Ini yang kedua, netralitas saya. Bahwa saya menghimbau polisi, penyidik, saya nggak mau walaupun saya pendukungnya Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres yang lalu. Saya ingin katakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada di Tangerang, ribut-ribut karena ada haul ulama. Saya minta proses itu untuk keadilan. Supaya tidak Pak Habib Rizik saja. Karena Pak Jokowi nggak seperti itu cara berpikirnya. Karena itu kalau menurut saya, kalau memang Mahfud harus copot. Mahfud MD-nya. Saya nggak berpihak nih bos. Saya ingin negara ini aman, damai, berjalan sesuai dengan harapan. Dan platform perjuangan Pak Jokowi Ma'ruf. Ya, itu saja. Silakan, Bang Aziz. Apa? Ya saya setuju tadi pendapatnya. Oke, Mas Aziz, kalau tadi dikatakan Pak HRS sebenarnya tidak terkonfirmasi positif COVID-19 dan terpaksa harus tidak bisa hadir di pemanggilan kepolisian karena masalah kesehatan. Dan akhirnya sekarang dipastikan akan ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa ada surat pemeriksaan lebih lanjut begitu. Apa yang diinginkan dari pihak HRS dan juga FPI saat ini? Ya sebenarnya sederhana. Tadi kita datang kalau memang ada suratnya, misalnya suratnya untuk kapan? Untuk hari ini, untuk besok, untuk lusa. Ya, insya Allah kita akan sampaikan supaya Habib Rizik kemudian mendatangi proses pemeriksaan. Itu sih sebenarnya. Simpel aja kita. Cuma kadang-kadang kita hal yang simpel ini sepertinya enak kalau kita bukan ruwet gitu. Oke, berbicara soal hari Senin, artinya komit Pak Rizik Sihab akan hadir dalam pemeriksaan hari Senin pekan depan? Maaf, suaranya bisa diulang, saya nggak dengar. Apakah pemeriksaan 14 Desember, kalau saya tidak salah bisa dikoreksi Mas Aziz, akankah komit hadir Pak Rizik Sihab dalam pemeriksaan polisi? Kan tadi saya cerita, seyogianya memang rencananya hari Senin tanggal 14 Desember ini akan datang. Karena sudah berkomitmen terkait panggilan saksi Senin kemarin. Senin pekan kemarin. Tapi kan dinamikanya berubah. Makanya kita tadi datang jemput bola. Mungkin sudah ada surat. Nah, makanya tadi kita datang. Suratnya tidak ada, langkah hukum yang akan diambil seperti apa, Mas Aziz? Ternyata suratnya pas kita tanya tidak ada atau belum ada tadi ya, gitu. Seperti itu. Ya sudah, jadi kita kembali. Kita menyampaikan yang saya sampaikan ke media ini sudah sampaikan ke bapak-bapak kepolisian. Ya, terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, Mas Aziz Yanwar, kuasa hukum FPI dan juga Bang Arif Rahman Nasution. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya setelah jeda, yakni terkait berkas perkara aktivis KMI kasus penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sudah lengkap. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.